Bang Hendra Makmur. Mr. Hendra Makmur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Waalaikumsalam. Wah, ini karena teman kita ini anak muda, kita semangat. Sebelumnya adalah para senior kan. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol podcast di mobil Car Talk Show bersama anak muda. Sebelah saya ini adalah hartawan jurnalis dari Pasaman Barat. Beliau ini pemain tunggal ini, dia monopoli ini sebenarnya. Ya, beliau ini adalah jurnalis televisi Terpinggir. Jangan terpinggir dong. Di daerah Pasaman Barat. Beliau inspirasi saya walaupun masih muda. Beliau ini top. Apa tuh Bang? Contoh inspirasinya? Nama beliaunya siapa? Andika Desa Putra. Bang. Itu channel YouTube-nya. Andika Desa Putra. Cie. Oke, Bray. Ya. Selamat datang dulu Bang di daerah Pasaman Barat, khususnya daerah paling pinggir dari provinsi tercinta Sumatera Barat, berbatasan langsung dengan Sumut. Selamat datang di Pasaman Barat. Perbatasan terpinggir ya? Ya. Terpinggir atau di pinggir? Bukan di pinggir, tapi terpinggir, paling pinggir dari bagian provinsi Sumatera Barat. Ya, kalau terpinggir berarti kan ya terpinggir gitu. Ya. Kalau di pinggir berarti ya di pinggir. Di bagian pinggir. Oh, di bagian pinggir. Di bagian pinggir gitu. Itu sudah ya. Nah, tidak perlu Panjang lebar. Tidak perlu berdebat sengit tentang hal yang tidak penting seperti itu. Si Bray Sibung ini saya tahu awalnya terjun ke dunia jurnalistik ini Terus kampus ya. mantap jiwa, Cia. Karena semangat juangnya itu beda. Mohon maaf, beberapa kawan-kawan jurnalis yang baru terjun ke dunia jurnalistik ya, mungkin beda rasa semangat juangnya beda dengan zaman senior saya, apalagi zaman beliau Bung Andika ini. Transisi milenial ya Bang. Ente milenial dong, 35 tahun Bang, maksimal kan? Sekarang baru nyampe angka 29. Berarti saya milenial juga dong. Abang kolonial ya. Kok kolonial? Saya kan 40 kan? 40. Itu berapa? 29. 29. Berarti saya 28. Wah, beda tipis ya. Berarti yang 2. senior yang saya secara usia. Senior saya ini. Wajahnya. Senior saya ini. Inspirasi saya ini. Ya, kenapa bisa sampai ke Pasaman Barat nih Bang? Nah, jadi pertanyaannya saya yang nanya atau ente yang nanya ini? Boleh aja Bang. Nanti kalau nggak nanya Bang, kita nanti insting jurnalistiknya hilang. Nah, artinya ini yang punya channel gue. Oh iya, lupa. Karena kebiasaan nanya Bang. Kebiasaan nanya. Berarti, nalurinya kalau bertemu itu pasti ingin bertanya. Gitu. Berarti lo kepo. Ya, keponya. Oh. Tapi jadi jurnalis itu Harus kepo. Boleh nakal tapi tidak boleh kurang ajar. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mencari jurnalis televisi yang monopoli seperti Anda ini? Itu pertanyaan yang mungkin agak tanda kutip akan dimarahi kawan-kawan senior jurnalis. Ini kita perhalus pertanyaan. Ya. Bagaimana cara Anda pemain tunggal di daerah ini? Sama aja ya. Sama aja. Kita simpulkan aja pertanyaannya. Gini Bang, saya kan masuk Pasaman Barat ini 2015. Pada saat pindah ke Pasaman Barat, Pasaman Barat ini belum ada stay wartawan TV. Masih daerah transisi dari kabupaten baru yang baru berumur sekitar 2004, itu sekitar 14 tahunan lah. 14 tahun, 15 tahun. Jadi nyampe di sini itu bingung Bang. Bingung ya. Kenapa kita satu-satunya Bang wartawan TV di sini? Mungkin ya kawan-kawan dari kontri-kontri lain ada yang datang ke sini. Kita bingung mengedukasi nih Bang, mengedukasi masyarakat, narasumber tentang berita TV itu seperti apa. Bahkan ada narasumber kita itu yang masih agak gemeter ketika diwawancarai pakai kamera. Karena jarang sekali terjadi. Kalau bukan karena peristiwa besar, kayak abang sendiri mungkin nggak nyampe sini ya, gitu. Tidak gitu juga. Tidak begitu juga ya. Jadi perjuangan kita di sini itu ya sungguh sangat besar lah. Wow. Agak
susah dibilangin ya. Bagaimana caranya Bung ini meyakinkan narasumber atau masyarakat lah Ya. karena kan kita jurnalis ini prinsipnya adalah semua orang itu adalah narasumber, Betul. mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang apapun lah, Sama semuanya. orang itu adalah narasumber, seorang narasumber yang bisa kita korek informasinya. Bagaimana Bung Andika ini meyakinkan mereka ini masyarakat di sini? Ya. Karena kan ini kan sesuatu yang baru ini. Ya baru, kita baru terjun di jurnalistik, kemudian ditempatkan di kabupaten ini kan. Jadi cara yang paling efektif itu Bang, kita bagaimana setiap yang kita liput itu temanya pertama kita tanya dulu, kita diskusi dulu, kemudian kita jelaskan maksud dan tujuan. Pertanyaan paling menyakitkan itu Bang, betul nggak tayang ini ya? Itu pertanyaan yang paling menyakitkan. Nanti nanya-nanya nggak tayang. Itu pertanyaan yang harus paling kita bisa edukasi masyarakat dan narasumber khususnya. Karena kita di TV ini kan seperti air mengalir aja Bang. Oke lah, nanti perusahaan atau perusahaan media kita upload ke YouTube kan ada arsipnya gitu kan. Kalau tak ya, gimana kan? Siapa tahu tayang nanti jam 11 malam, jam berapa gitu kan. Jadi kita berusaha mengedukasi masyarakat bahwa di TV itu polanya seperti ini Pak. Ketika ada berita, tema atau hard news, kita konfirmasi yang bersangkutan, kita wawancarai, kemudian kita berikan penjelasan. Kita diperkirakan tayang jam sekian gitu dengan segmen ini. Tapi kita tidak bisa pastikan karena semuanya tergantung kantor, Bang. Kita kan bertugas meliput, meramu dan juga mengirim berita sesuai dengan etika jurnalistik gitu. Jadi for your information bahwa kita sebagai kontributor daerah-daerah itu tugas kita hanya meliput peristiwa yang ada di daerah ring area kita. Ya betul. Dan tanggung jawab tayang tidak tayang itu kebijakan redaksi. Dari redaksi ya kita pahami juga ya karena news value itu kan bertingkat Bang. Yep. Sebagai daerah yang daerah paling pinggir ya, kita di Pasang Barat ini di situ. Tapi ya terkadang perjuangannya itu yang jadi kenang-kenangan. Saya agak sensitif telinga saya mendengar daerah terpinggir ini nih. Iya. Mungkin bahasanya akan mungkin daerah perbatasan. Iya. Atau daerah baru. Daerah yang baru terlepas dari 3T Bang. Jadi begini Bang, kenapa identik kata terpinggir dan tertinggal? Di 2015 itu Pasaman Barat masih menyandang 3T. Oke. Nah, belum keluar. Ya, jadi kalau 3T itu semuanya agak minim Bang. Semuanya agak minim. Bukan Semuanya berarti tidak ada ya, ada tapi agak susah. Minim. Jadi mindset itu yang tertanam ke diri saya pribadi gitu. Meskipun ini kampung halaman Bang. Kampung halaman. Oh, berarti Anda pribumi di sini? Ya. Maaf kata-kata. Bukan pribumi Bang. Nanti Bung Iwan Fals marah. Kita di sini lahir, besar, bersekolah di sini gitu. Dan kita dikembalikan ke kampung halaman. Kembali mengabdi ke kampung halaman. Ya, sesuai dengan biasa profesi. juga Anda ini ya. Abang kan salah satu orang yang mungkin agak kecewa ya saya pulang kampung. Ya, karena saya tahu Anda itu akan memiliki karir yang cukup cemerlang di kota gitu. Ya, akhirnya mau pulang kampung ya. Akhirnya mengabdi, tapi itu pilihan itu kan bagus. Karena terbukti kan tidak semua orang merantau itu sukses kan. Ya, tapi betul. ternyata orang yang tinggal di kampung halaman justru malah lebih sukses. Ini Satu Bang, satunya. motivasinya kita pindah ke sini itu Bang, selain tugas, kita ingin memberikan jangan sentralisasi lah pemberitaan itu, khususnya di televisi ya. Artinya memang hak yang sama warga negara ataupun daerah itu, toh misalnya Kota Padang, Sumbar, provinsi itu kan, dia punya prestasi. Sumbar juga punya Bang, meskipun dulunya kita 3T. Sekarang kita sudah umur kita sudah 16 tahun, 15 tahun pasca pemekaran. Pasang Barat nggak kalah menarik sama kabupaten kota lain. Mau Sweet 17 lagi ya. Ya, bentar lagi Bang, tahun depan. Berarti sekarang bagaimana, Bung? Kondisinya pasca PSBB, kemudian kita diwajibkan untuk work from home, bukan work from home, bekerja di rumah saja. Ya. Tentunya kita sebagai jurnalis yang biasa berkecimpung di lapangan itu sangat kesulitan. Ya betul Bang. Sangat kesulitan dan agak keluar risih juga ya. Ya intinya gini, kita itu bukan liar, tapi kita on the track. Karena maksudnya begini, kalau seandainya tidak ada yang memberikan informasi ke masyarakat tentang edukasi bahayanya COVID, kalau bukan dari media, makin bingung masyarakat, apalagi berseliweran media sosial
Ya, yang mungkin informasinya tanda kutip belum jelas. Ya, belum ada jelas. yang sepihak, ada yang terpotong gitu kan. Nah, bagaimana Anda ini sebagai jurnalis muda milenial menghadapinya ini? Kan karena sudah ada bayi di rumah kan, anak di rumah kan, ada istri di rumah. Ya, sebenarnya gini Bang, wabah pandemi COVID-19 ini merupakan pembelajaran terbesar bagi kita, khusus saya lah pribadi di jurnalis daerah ya. Karena mau tidak mau, tidak ada pilihan lain, kita harus keluar. Tapi berkat koordinasi dengan kantor dan juga kawan-kawan di sini, kita selalu mematuhi aturan Bang. Protokol COVID itu utama. Kita bukan itu yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita, keluarga kita dan orang banyak. Jadi alhamdulillah, ini mohon maaf nih untuk seluruh narasumber selama COVID jarang salaman Bang. Jarang salaman, cuma tak nggak boleh itu kan? Tidak mohon maaf juga karena kita sudah sama-sama tahu kan kondisinya. Kemudian dalam COVID ini ada aturan yang mungkin merubah perilaku Bang. Jadi kita pagi berangkat itu udah menggunakan APD standar, misalnya masker. Oh, sudah bisa bangun pagi ya? Udah. Sebelumnya jarang Bang bangun pagi. Ya mohon maaf. Pengakuan biasanya bangunnya paling cepat jam 9. Sekarang kalau udah ada baby itu kan udah jam 5 udah bangun dulu. Dibangunkan kali. Iya, kalau nggak dibangunkan diteriakin. Jadi terus, pagi berangkat, pakai motor butut, jalan, terus kita liputan. Jadi kita itu liputan harus sesuai dengan tujuan kita, nggak boleh keluyuran. Kalau sebelumnya kita kan resek sini, resek sana gitu kan. Nongkrong sana sini. Ya, sekarang nggak, dari rumah misalnya proyeksi hari ini ke Jubir, langsung ke Jubir. Proyeksi hari ini rumah diduga PDP, ODP atau apa, langsung ke sana. Jadi ke sana ambil gambar, cari narsum, kembali ke rumah, lalu edit. Tapi alhamdulillah selama COVID ini ya cukup terbantu dengan keadaannya handphone HP. Jadi kita tidak terlalu banyak berkontraksi dengan fasilitas umum, interaksi lah maksudnya ya. Kenapa? Karena selama ini kesulitan jaringan di Pasaman Barat, kita harus menggunakan internet atau warnet. Warnet. Masih ada warnet di sini? Masih. Jadi masih laku. Perlu dicatat ya, jurnalis daerah itu ketergantungan beritanya terutama yang TV nih Bang, di warnet. Karena gambar itu kan size-nya cukup besar. Yang mau kita kirim. Kalau kita kirim pakai HP, kita harus cari titiknya. Kemudian kalau pakai warnet itu lebih cepat. Kendalanya warnet selama COVID ini banyak yang tutup. Kita otomatis. Ya kan berarti kan punya langganan, kan bisa minta tolong dibuka. Bisa, tapi dia kan juga takut Bang. Oh iya. Kemudian kita warawiri sana sini. Warawiri gitu. Kan kita memahami juga. Bukan dia menolak kita, tapi dia curiga juga sama kita kan. Akhirnya berputar, kemudian kita menggunakan HP. Kita gunakan HP, semuanya tergantung dari HP. Dan kita bergantung kepada kondisi sinyal. Susahnya di situ Bang, di daerah ini. Apakah sinyal itu di sini hilang timbul? Ya, Pasaman Barat ini memang kalau untuk ibu kota kabupaten cukup bagus. Bukan bagus ya, cukup bagus. Cukup bagus. Ya. Oke. Pada saat pandemi kemarin itu sempat agak lola gitu karena semua orang mengakses menggunakan. Jadi kalau untuk kecamatan masih banyak Bang, masih ada sedikit informasinya 25 titik lagi blank spot. Itu telepon. Kalau untuk internet itu nggak bisa Bang, kita harus ke pusat-pusat kecamatan, fasilitas pemerintah gitu kan. Kita minta password wifi Bang, supaya connect gitu kan. Minta password wifi apa cari gretongan? Bukan, gretongan itu sebenarnya nomor 1 lah kan. Nomor 2 itu tidak passwordnya, supaya besok nggak minta lagi kan. Jadi gitu. Jadi kendalanya itu yang paling susah itu ketika ada kasus positif di salah satu kecamatan di Telamau, kecamatan Telamau. Dia tuh daerah pinggir Bang, dari perbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman. Lebih pelosok lagi lah ya. Bukan pelosok, tapi sih perbatasan Kabupaten Pasaman sama Pasaman Barat. Oh iya. Jadi di situ Talu, Cenurui, kemudian kita lokasi itu di Paroman. Di sana itu ada pemakaman PDP dan musim pertama di Pasaman Barat. Susahnya di situ Bang, gambarnya ada, sudah diedit, mengirimnya nggak bisa. Kita harus pakai HP gitu ya, pakai tangan-tangan gini, nengok. Kalau udah 4G berhenti di sana, baru kirim. Itu yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu ya. Sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu itu ketika kita ketemu sinyal HSDPA saja itu sudah
bahagianya. Sudah bahagia itu langsung stop, langsung parkir kalau mobil di situ kan. Iya. Tapi kalau sekarang kalau belum 4G belum bisa diyakini. Nggak ngerti ya. Tapi ini mungkin masukan untuk para provider mungkin agar jaringan itu agak diperluas. Merata loh. Tidak hanya monopoli satu merek provider, tapi kalau bisa semua provider ambil bagian di situ. Karena wilayahnya dibagi-bagi gitu ya. Ya. Karena jurnalis itu rata-rata mempunyai masing-masing provider itu punya satu nomor atau dua nomor yang berbeda-beda. Bahkan ada jurnalis yang mempunyai 5 handphone sekaligus. Kita pakai 2 bang. Nah, kalau 2 masih mending, saya masih 1. Ya, 1 X 1 Y. Ya, jadi intinya kalau ketika satu jaringan bermasalah, kita pindah ke jaringan yang lain. Ya, betul. Nah, persoalannya adalah ketika satu jaringan yang di suatu daerah itu bermasalah, kita pindah ke provider lain, justru tidak ada sinyal di situ. Jangankan untuk internet, sinyal telepon pun tidak ada di situ. Ya mungkin ke depan para provider ya bantulah ya. Mohon dibantu ya. Penggunanya banyak. Kalau khusus Pasaman Barat ini penggunanya banyak bang. Ya. Paham itu. Ya, gitu. Tapi sekarang ini kan wilayah kerja ini luas nih. Ya. Dari Kinali sampai ke Bangi, sampai ke Talu, sampai ke Sasak itu dia mempunyai gunung dan lembah. Mendaki gunung lewat di lembah. Ya, apa kesulitan Anda dalam mengcover wilayah seperti ini? Ini kan daerah perkebunan yang mayoritas kan? Ya, kampung kebun, nggak merata kayak di kota ya. Kalau kita udah nyasar di lahan perkebunan, itu udah susah keluar tuh. Paling nanya sama satpam atau pemancing. Ya belum tentu juga ketemu orang sejauh mata memandang masih sawit aja kan. Tapi pernah kesasar juga tak? Jadi bagaimana cara Bung Andika mensiasati seperti itu? Kalau wilayah itu kan luas bang ya. Kita ada 11 kecamatan dengan pantainya Bujur itu 150 km lebih bang. Dan itu rawan, ada orang hanyut, ada orang hilang, ada orang tenggelam, ada buaya, ada diterkam buaya segala macam. Jadi sebenarnya untuk wilayah seperti ini kita memasang teman atau informan yang ada di setiap kecamatan. Artinya selain kita bekerja sama dengan lembaga seperti BPBD, PMI dan lain-lain, kita juga punya informan di lapangan. Kita amat terbantu dengan kondisi video amatir untuk awal aja sebelum kita menuju ke lokasi secara langsung. Gitu ya. Jadi selain informasi dari masyarakat, kita udah punya nomor jorong-jorong itu. Kita kan sekitar 250 jorong. Jadi jorong itu kita kontak. Misalnya peristiwa terjadi di Jorong Siligawan. Siligawan itu tahu nggak bang di mana? Daerah Bangi. Jauh bang, di perbatasan hampir ke gunung sono. Yang itu rawan longsor sama banjir. Jadi ketika udah hujan, kita telepon, Pak gimana? Oh gini. Jadi tugas terberat kita itu adalah bagaimana mengedukasi narsum itu bisa menjadi VJ bang. Iya begitu. Cerdas Anda ini. Ya, jadi setiap dia punya HP, nanti ada waktu senggang kita cerita Pak. Nanti kalau ada peristiwa ada bagaimana seperti ini Pak. Dimiringin. Setuju tidak? Media sosial itu mempengaruhi kerja kita sebagai jurnalis televisi. Setuju tidak setujunya yang penting ada pengaruhnya Bang. Ada pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Positif. Positifnya kita pertama terbantu dari segi kecepatan informasi ya. Yang kedua kita bisa menghubungi pemilik video atau akun untuk minta bantu dulu sementara videonya karena ini sifatnya urgent ya, urgency. Jadi sekarang yang negatifnya itu terkadang informasi yang diberikan itu tidak sesuai. Kita pernah tertipu Bang. Informasinya ada longsor besar di satu daerah ya. Dengan video seperti ini kita kontak, betul nggak Bang? Akunnya jawab ya. Oke, kita jalan. Nyampe di sana Bang cuma longsor tebing lumpur. Karena perjalanan kita dari Simpang 4 ke sana itu lebih dari 1,5 jam dengan kondisi jalan yang tidak mulus. Pakai motor lagi. Udah hitam ya tambah hitam Bang. Tapi nggak apa-apa ya, itu bagian dari risiko kerja. Dan but you are very enjoy it. Ya, very enjoy. Karena ini yang kita suka Bang. Dan ini yang kita cari gitu. What do you think about many newbie jurnalis adik-adiknya masuk ke dunia jurnalistik tapi
apa ya bahasanya, verifikasi lapangan itu kan penting. Ya. Kan? Nah, menurut Bung Andika ini bagaimana idealnya kawan-kawan Bung Andika inilah agar bersikap sebagai jurnalis yang sebenarnya harusnya ideal lah. Ya. Gini. Kan, verifikasi itu kan bisa dengan apa saja, apalagi sekarang udah zaman ini kan, zaman digital. Serba deket ya. Nah, tapi yang namanya televisi kan tidak bisa verifikasi seperti itu juga kan, dia harus datang ke lokasi ke lapangan. Nah, bagaimana agar nggak tertipu lagi? Tidak tertipu lagi dengan hal yang seperti itu. Ya, sebenarnya pertama kita nggak menggurui kawan-kawan yang lain ya. Ini sebenarnya belajar dari pengalaman. Kita setelah mendapatkan informasi awal, biasanya kita berusaha mencari sumber terdekat yang bisa dipercaya di lingkungan lokasi kejadian. Misal Jorong, itu kan level pemerintahan terendah, dan dia pasti tahu. Babinsa, dia pasti tahu. Kemudian Babin Kamtibmas. 3 elemen itu harus kita menjadi mitra, Pak. Kemudian kalau itu udah benar, kemudian baru kita langsung terjun ke lapangan. Yang jadi kendala itu terkadang dari kabupaten ini tempat saya tinggal stay ke lokasi itu ada yang sampai 4 jam, 5 jam. Kalau kita balik lagi, kita udah kalah cepat sama online. Nah, jadi sementara sinyal itu susah. Jadi sebenarnya untuk verifikasi itu A1 kan dulu, Pak. Melalui orang terdekat di TKP, kemudian bisa dipercaya, kemudian baru kita datang ke sana. Toh nanti kan itu ada video amatir, foto amatir yang bisa membuktikan bahwa itu peristiwa itu memang terjadi di sana, supaya kita nggak tertipu. Kalau tidak ketemu untuk verifikasi, pasti ada kesulitan, ada momen-momen tertentu kan. Ada. Kita cari nomornya orang, nomor siapa tidak aktif atau tidak ada yang bisa dihubungi dengan sumber terdekat. Ya. Jawabannya mau tak mau harus datang ke lokasi. Itu tidak ada jawaban lain, Bang. Tidak pernah kejadian informasi ada masyarakat hilang, pencari ikan yang hilang di suatu daerah. Ditanya Jorong dia nggak tahu, ditanya Babin belum dapat informasi. Sementara yang memberikan informasi ini masyarakat yang mungkin rutinitasnya mobilitas ke sana dan ke setempat. Akhirnya gimana ya, kita cari ya. Nggak ada pilihan lain, kita harus ke sana. Kita nebeng sama SAR. Biasa nebeng. Oke. Intinya inilah ya, banyak berkawan. Ya, setiap kawan itu adalah informan kita, dan kawan itu sangat membantu. Karena ada filosofi mengatakan jurnalis itu kan mulai dari level terendah sampai ke level tertinggi itu temannya dia. Gitu, Bang. Ya kenapa kita nggak ada beda ya? Nggak ada beda. Statement dari seorang pejabat pun, kalau lingkaran narsumnya itu lingkaran irisan bawang itu apa? Ya yang bukan itunya. Misalnya peristiwa orang hanyut, kita cari statementnya itu mungkin bukan dari BPBD dulu, cari dulu dari masyarakat yang menyaksikan, gitu kan. Saksi mata ataupun orang yang mungkin ikut dalam rombongan itu. Pendekatan ya. Kita lakukan pendekatan. Jadi kalau untuk daerah terpinggir lagi, kita sebenarnya harus banyak berkawan. Kalau enggak ya susah informasi. Pernah nggak narasumber itu marah sama Anda ini? Sering, Bang. Anda ini kan jurnalis televisi satu-satunya bermarkas di sini kan? Ya, sekarang udah mau nambah 2. Ya. Ada yang nambah 2 lagi. Ya, artinya baru 3 bulanan lah. Ya, artinya bagaimana caranya memperbaiki hubungan yang rusak? Tanda kutip rusak. Oh iya. Pemberitaan. Ini kadang-kadang ya orang itu kan ketika kita hubungi dia lagi sibuk, lagi ngapain gitu kan. Misalnya, Pak, betul nggak kejadian itu begini Pak? Oh, kamu ini ganggu aja, saya ini lagi sibuk nih ngurusin warga gini. Ada juga yang seperti itu, yang ya ketika kita datang ke lokasi otomatis kita temui dia dulu. Setelah dapat tugas, sudah selesaikan gambar, temui dia. Pak, saya mohon maaf, pertemuan itu gini maksudnya. Sebenarnya kalau dari pribadinya nggak marah, tapi hanya saja momennya nggak pas. Misal warganya lagi hilang, dia lagi diskusi bagaimana caranya nyarinya, kita kan nggak tahu tuh. Kita telepon, HP-nya berdering. Nih, angkat telepon kita atau melayani masyarakat ngomong gitu kan. Jadi di situ terkadang momennya itu nggak pas, ya wajar aja dia marah gitu kan, karena dia lagi mementingkan masyarakatnya.
Tapi rata-rata setelah kita berikan penjelasan, dia amat sangat sangat memahami bahwa kita itu butuh informasi seperti itu. Intinya adalah komunikasi lah ya. Komunikasi. Tapi alhamdulillah seluruh perangkat-perangkat ya di sini cukup kooperatif. Nggak ada yang mungkin yang menolak atau marah sampai kekerasan. Tapi saya tahu ini Bung Andika ini murid dari senior saya. Siapa itu? Dan pentolan anak didik dari senior saya itu juara. Siapa seniornya bang? Saya sebut sama ini. Boleh. Nanti sebut nama, nanti kita jadikan dia suhu. Beliau pernah menjadi host dalam program acara saya. Oh gitu. Oh Pak Dokter. Ya. Dari host. Dari siapa itu ya? Jadi host. Beliau pernah mewawancarai tokoh Minang, budayawan Minang. Siapa ya? Nama beliau itu Mr. Hendra. Oh Bang Hendra Makmur. Mr. Hendra Makmur. Ya. Senior saya. Tapi ini salah satu didikan beliau ini. Ya, salam hormat ya untuk Bang Hendra. Terima kasih ilmunya dan marah-marahnya. Ya, tipe pendidik seperti itu bang. Marah, datang kita. Oh ini yang mau bikin itu. Ini gibah loh. Enggak gibah. Ya, emang tipenya seperti itu. Bang Hendra itu seperti itu. Iya, artinya orangnya kan nggak ada di sini. Orang yang nggak ada kan disaksikan nanti. Bang Hendra, makasih ilmunya. Makasih bang ilmunya. Karena berkat ilmu dia ya pemetaan jadi mudah. Awalnya gitu nggak ngerti bang, pemetaan informasi itu nggak ngerti gimana caranya memetakan. Tapi karena sering dimarahin beliau ya, dalam tanda kutip kita diedukasi, akhirnya alhamdulillah bisa juga. Ini salah satu contoh produk ya, produk gagal. Bukan produk. Salah satu contoh kalau bagi saya kondisi sesuatu yang ideal ini dia ini bagaimana tidak satu daerah baru mekar dan menyodok ke atas secara peringkat tingkat kabupaten kota ya, pertumbuhan ekonomi dan segala macamnya itu kan dinamika doi jadi raja kecil di sini kan. Nah itu kan wow sekali. Masih kota bang belum raja. Iya, tetap saja Anda mewakili media Anda di sini kan. Ya. Terima kasih lah buat kawan-kawan di TVRI ya, telah mempercayakan saya untuk kembali ke kampung halaman. BTW ini agak berat nih. Sebenarnya tidak berat. Karena ini 27 menit. 27 menit. Karena targetnya maksimal 35 menit sudah. Ini sudah lewat nih perjalanan. Kita balik kanan itu ya. BTW sekarang kita lagi di Simpang Ampek. Simpang Ampek Sukomenanti. Simpang Ampek ini ibu kota kabupaten. Jalanannya kinclong. Daratannya luas, perkebunannya gede bingit. Saya mau ngomong apa tadi lupa ya. Itu efek belum makan. Mungkin bisa jadi ya. Nanti kita cari makan yang 10.000 ya. Ada yang 10.000? Ada, meskipun petrodolar yang 10.000 atau ada bang. Oh petrodolar kata orang. Iya. Orang. Ngeri kali. Ya Pasaman Barat itu kan petrodolar katanya. Tapi pantauan Bung Andika selama ini bagaimana kondisi masyarakat di sini? Ya secara jurnalistik kan cukup bagus lah. Ya dimanapun di daerahnya pasti ada yang bawah, pasti ada yang atas. Itu lazim. Tapi dalam konteks di Pasaman Barat cukup sejahtera masyarakatnya, karena tidak ada masyarakat yang mungkin mati kelaparan. Kenapa? Di sini kan cari kerja nggak terlalu susah ya, dalam konteks kerja buruh ya. Tapi kalau kerja dalam konteks yang lain ya mungkin agak susah juga. Karena di sini banyak perkebunan, banyak usaha-usaha, banyak ladang, dan itu bisa memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dan mereka pun nggak terlalu kesulitan. Bahkan banyak orang dari luar yang merantau ke sini bang, ke Pasaman Barat, karena dalam tanda kutip orang menyangka Pasaman Barat ini petrodolar. Nah begitulah ceritanya. Asik juga ya. Yang bagaimananya bang? Terakhir nih. Terakhir. Nggak tahu terakhir apa tidak. Nggak usah lah, masih panjang. Untuk adik-adik nih, atau
rekan-rekan yang mau terjun ke dunia jurnalistik televisi, apa yang harus dipersiapkan sebagai milenial? Waduh, ini agak susah juga ngomongin di samping senior nih. Enggak, pertanyaan harus dijawab nih bang. Ini namanya bertanya tuh mau dijawab boleh, tidak ya terserah. Ya gini, dunia jurnalistik itu kan dunia dimana kita itu dianggap bisa dipercaya oleh orang banyak. Apalagi dalam dunia TV ini tantangan terbesarnya itu adalah lokasi bang, lokasi. Kemudian peralatan, kemudian mengikuti kecanggihan IT digital. Melek harus. Kalau kita tinggal dikit aja udah habis ya. Misalnya kalau perlengkapan, kalau untuk pengetahuan sama dengan jurnalis cetak online ataupun jurnalis lainnya radio. Tapi dalam televisi ini kalau menurut saya pribadi ada perlengkapan yang harus kita mau tidak mau harus kita lengkapi. Tapi itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu sulit. Sebenarnya dengan smartphone, dengan HP aja udah terpenuhi semuanya. Tapi tergantung spek dan cara pengambilannya. Selain kita mempersiapkan SDM, kemampuan kita dalam jurnalistik, pemahaman jurnalistik, cara kerja jurnalistik, didukung dengan sarana, misal kamera, bisa HP, bisa DSLR, bisa handycam. Kemudian untuk mengedit video itu bisa menggunakan HP juga, bisa menggunakan komputer ataupun laptop. Kemudian kita harus melek tentang IT, pengiriman, ada berbagai macam ya. Setiap media itu beda-beda metode pengirimannya. Kemudian risiko lainnya itu persiapan live, misalnya kita di lokasi, bagaimana kita menyesuaikan latarnya, bagaimana menyesuaikan sarananya. Karena baru garis bawahi, tidak semua daerah itu sinyalnya bagus. Apalagi di sini ya. Apalagi di sini. Kemudian sarana lainnya adalah ke listrik. Listrik itu power bank, seperti kemampuan handycam kita, baterainya segala macam. Itu harus diperhatikan. Kalau tidak, pernah kejadian juga. Kita nyampe di lokasi, tahu-tahu baterai handycamnya lepas, tinggal di rumah. Jadi kita atau memorinya tertinggal. Atau memorinya penuh. Atau kameranya nggak tertinggal. Pernah juga. Tapi untung diselamatkan oleh handphone gitu ya. Diselamatkan oleh sarana yang ada di lingkungan kita. Tapi intinya jurnalistik itu tidak boleh mati akal. Wis, word of the day, jurnalistik tidak boleh mati akal. Iya. Itu sudah. Catat itu. Itu sudah. Dan belajar ya. Belajar terus. Saya secara pribadi mungkin seorang juga buat senior. Saya seperti ini bang, nggak terlepas dari bantuan secara akademik dan juga bantuan dari kawan-kawan senior, termasuk Bang Donald sendiri lah, yang selama ini juga marah-marahin kita gitu kan. Tapi bagi saya marah itu nggak. Saya tidak pernah marah. Cuma? Saya tidak marah. Saya orang tidak pemarah. Tidak marahan. Nah, kalau dia ya. Tidak marah. Tapi itu bang, intinya ilmu praktik itu bang, ya memang lebih mempengaruhi pada teori bang. Kenapa? Saya belajar 4,5 tahun bang, belajar juga secara teori ya di kampus. Tapi pengaruh praktek itu 50-50 ya. Nah, jadi bullshit juga kalau kita orang teori cerita aja, kalau ada pengalaman lapangan susah juga ya. Kalau teori kan berarti ya lebih kepada akademisinya. Kalau kita kan sebagai praktisinya. Tapi kalau dapat dua-duanya akan lebih klop. Lebih cihuy. Yoi man, my man. Jadi my brother, my little brother, very thank you sudah berkenan kita ngobrol-ngobrol sambil pulang tadi kan dari liputan aksi demo masyarakat. Alhamdulillah damai ya, dan mudah-mudahan dan win-win solution lah. Ya, insyaallah. Tidak ada anarkis lagi. Ya. Merasa dirugikan, semuanya harus menang, tidak ada yang kalah. Dan itu sudah ngobrol singkat bersama Bung Andika Adi Saputra, jurnalis pinggir ya, channel YouTube-nya itu. Iya. Jurnalis pinggir bukan? Hah? Jurnalis pinggir bukan? Bukan, saya sebutnya jurnalis milenial. Non hedon. Iya kan? Iya. Tapi susahnya di situ. Ketika kita yang muda-muda ini kan ada juga kadang-kadang dipandang sebelah oleh narsum kita ya. Gimana lagi namanya risiko ya. Tapi sebenarnya kan yang muda yang berkarya
yang maju terus yang muda. Nah, Cie. yang tua mengayomi. Cie. Itu yang Prinsipnya situ. ya, intinya semuanya semua belajar. Saya juga belajar juga, tidak ada belajar tidak secara teoritis di kampus juga tidak pernah belajar tentang ini gitu kan. Atau lompat jadi jurnalistik ya belajar aja sudah. Terus belajar dan belajar. Belajar bisa sama siapa saja, di mana saja, kapan saja kan. Biasanya alam tak kambang jadi guru. Alam tak kembang jadi asbak kalau orang perokok kan. Ya, kalau saya enggak bang, alam tak kambang, apa ya? Jadi guru ya? Itu kata filosofinya, tapi nggak semua yang terkembang itu jadi guru. Ada juga yang enggak. Ya bisa saja kita melihat burung terbang, apa pelajaran yang kita diambil dari burung terbang kan? Oh ternyata si burung itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain mengepakkan sayap. Sementara manusia dari pindah titik satu ke titik yang lain menggunakan kaki atau kendaraan atau menggunakan kan mobil. ada sebagian yang roda yang difabel. yang tidak sempurna gitu kan. Ya. Tapi ada caranya, kan semuanya kan bisa dipelajari. Ya. Itu sudah, terima kasih sudah menonton. Ya, terima kasih juga Bang Donald. Selamat datang di Assalamualaikum. Pasaman Barat telah berkunjung ke sini ya. Selamat jalan. Selamat jalan dan semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Motor di mana? Di buku